sebelum masuk pada kasus pembahasannya, kita akan bahas nih latar belakang dari persediaan. Nah, sebenarnya persediaan itu apa sih? Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Nah, hal ini mudah dipahami karena persediaan merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan. Nah, kenapa sih persediaan merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan? Karena persediaan merupakan bentuk investasi di mana keuntungan atau laba bisa diharapkan melalui penjualan persediaan tersebut di kemudian hari. Oleh sebab itu, pada kebijakan perusahaan, jumlah minimal persediaan harus dipertahankan untuk menjamin kontinuitas dan stabilitas penjualannya. Halo Sobat Pajak, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 6 kelas C Manajemen Pajak akan mempresentasikan tentang kasus perencanaan pajak atas persediaan. Nah, sebelum masuk ke kasusnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Pascalis Antoni Sibi dengan NIM 23 2017 131. Yang kedua ada Francisca Tanggundina dengan NIM 23 2019 078. Dan yang ketiga ada Eka Septina Pantradewi dengan NIM 23 2020 047. Dan yang keempat ada Ivan Pradipta Agus Putra dengan NIM 23 2020 152. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu perencanaan pajak pada persediaan. Nah, perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak dengan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dan menentukan tindakan penghematan pajak yang akan diimplementasikan perusahaan. Nah, tujuan perencanaan pajak agar beban pajak dapat diminimalisasi dengan memanfaatkan peraturan perpajakan dapat digolongkan pada tax avoidance. Nah, tax avoidance ini merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Nah, selanjutnya, persediaan ini secara umum dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk dijual, untuk operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Nah, untuk mengelola persediaan agar dapat terorganisir dan terkontrol dengan baik, maka perlu adanya metode untuk perhitungan persediaan dan dari segi perencanaan pajak. Nah, perhitungan persediaan dapat menunjang efisiensi pajak perusahaan dengan dua metode yang diperkenalkan dalam perpajakan di Indonesia, yaitu metode FIFO atau First In First Out dan metode Weighted Average atau penilaian rata-rata. Nah, masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika wajib pajak telah memilih salah satu dari metode tersebut dalam menilai persediaannya, maka wajib pajak harus konsisten dalam pilihan tersebut atau pilihan yang telah dia lakukan. Kemudian contoh perhitungan. Perpajakan mengizinkan pengakuan nilai persediaan dalam perusahaan berdasarkan dua jenis metode persediaan, yaitu metode FIFO dan metode rata-rata. Tabel di bawah ini menyajikan data perusahaan X guna perbandingan harga pokok penjualan menurut metode FIFO dan metode rata-rata. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2, terlihat bahwa harga pokok penjualan dengan menggunakan metode FIFO lebih kecil dibandingkan dengan metode rata-rata. Berdasarkan konsep yang telah diuraikan sebelumnya, keunggulan metode FIFO adalah laba yang dihasilkan lebih tinggi sehingga performa perusahaan akan terlihat lebih baik dan pengukuran persediaan akhir lebih tetap dikarenakan menggunakan ongkos barang yang dibeli terlebih dahulu. Kemudian, pada tabel 3 menunjukkan bahwa perhitungan persediaan dengan menggunakan metode FIFO akan menghasilkan laba bersih lebih besar dibandingkan dengan perhitungan menggunakan metode rata-rata. Namun, jika dilihat lagi dari segi efisiensi pajak, akan lebih tepat jika menggunakan metode rata-rata dibanding metode FIFO, di mana hal ini terlihat pada beban pajak atas persediaan yang menggunakan metode rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak yang menggunakan metode FIFO. Baik teman-teman, di tabel 4 ini kita akan belajar bersama-sama mengenai perbandingan metode FIFO dan juga metode rata-rata. Bisa kita lihat bersama pada contoh ini, pada contoh tabel ini, hasil dari setiap perhitungan metode
rata-rata dan juga metode FIFO itu memiliki selisihnya masing-masing. Seperti yang ditampilkan pada layar ini, jika menggunakan metode rata-rata, harga pokok penjualannya itu sebesar 18 juta. Sedangkan jika menggunakan metode FIFO, hasil yang didapatkan sebesar 16 juta. Dari tabel 4 ini menunjukkan bahwa jika kita menggunakan metode FIFO akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih kecil dibandingkan dengan metode rata-rata, sehingga hasil dari laba bersih perusahaan pun akan menjadi lebih besar dan beban pajak yang harus ditangguhkan wajib pajak pun jadi lebih besar. Sedangkan jika menggunakan metode rata-rata akan menghasilkan margin laba yang lebih kecil, sehingga untuk setiap efisiensi beban pajak juga jadi lebih efektif dengan menggunakan metode rata-rata yang dibandingkan dengan metode FIFO. Dengan kata lain, semakin kecil margin laba yang diperoleh, maka semakin kecil juga jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dapat kita lihat bersama pada contoh kasus ini, di sini disajikan keterangan tentang adanya penjualan, lalu adanya persediaan, pembelian, persediaan akhir, sama dengan ada beberapa beban operasional. Di sini dilakukan perhitungan jika menggunakan perhitungan laporan laba rugi persediaan dengan menggunakan metode rata-rata dan juga perhitungan laporan laba rugi persediaan dengan menggunakan metode FIFO, dan ada juga perhitungan laporan laba rugi persediaan dengan menggunakan metode LIFO. Di sini sudah disediakan dengan jumlah harganya masing-masing. Kita perhatikan bersama tentang kasus ini, tentang contoh kasus ini. Pada perbandingan metode penyajian laporan laba rugi di atas, ketiga laporan menunjukkan laba bersih fiskal yang berbeda. Dari ketiga perhitungan ini menghasilkan jumlah yang berbeda-beda. Pada laporan laba rugi dengan persediaan menggunakan metode rata-rata menghasilkan laba bersih fiskal sebesar 111.260.867. Sedangkan pada laba bersih fiskal laporan laba rugi persediaan dan menggunakan metode FIFO itu menghasilkan sebesar 127.380.359. Dan laporan laba rugi persediaan dengan menggunakan metode LIFO itu menghasilkan laba bersih fiskal sebesar 3.604.259. Di antara ketiga laporan tersebut, laporan laba rugi persediaan menggunakan metode LIFO menghasilkan laba bersih fiskal paling kecil, yang artinya dengan laba fiskal yang lebih kecil, maka pajak yang harus dibayarkan juga akan lebih kecil. Oleh karena itu, peraturan perpajakan hanya memperbolehkan penggunaan metode FIFO dan metode rata-rata. Metode LIFO menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi, jumlah laba kotor yang lebih rendah, dan juga nilai persediaan akhir yang rendah dibandingkan dua metode lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan pembayaran PPh badan. Nah, di sini ada perbedaan antara laporan laba rugi, persediaan metode rata-rata, dan juga laporan laba rugi persediaan metode FIFO. Nah, di sini kan banyak item-item dari penjualan, HPP, laba kotor, beban operasional, laba operasional, pendapatan atau beban lain, ada laba bersih sebelum pajak, penyesuaian fiskal, laba bersih fiskal, dan PPh badan sebesar 25%. Nah, dari laporan laba rugi persediaan metode rata-rata itu menghasilkan output itu sebesar 128 juta sekian. Nah, itu sama dengan laporan laba rugi persediaan metode FIFO. Itu juga mengeluarkan output yang sama, 128 juta sekian. Nah, dari HPP itu terjadi perbedaan antara laba rugi persediaan metode rata-rata dan juga persediaan metode FIFO. Laba kotor juga mengalami perbedaan, beban operasional itu juga sama, jadi saling sama besar dari laba rugi persediaan metode rata-rata dan juga persediaan metode FIFO. Nah, dari pendapatan juga mengeluarkan output juga yang sama. Disusul laba bersih sebelum pajak itu mengalami perbedaan. Laporan laba rugi persediaan metode FIFO lebih tinggi daripada persediaan metode rata-rata. Dari penyesuaian fiskal juga mengeluarkan output yang sama, laba bersih fiskal
terjadi perbedaan. Dan yang terakhir PPh badan sebesar 25%, itu juga terjadi perbedaan laporan laba rugi persediaan di metode FIFO maupun di laporan laba rugi persediaan metode rata-rata. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pembayaran PPh badan di laporan laba rugi persediaan metode rata-rata dan juga laporan laba rugi persediaan metode FIFO. Nah, ini kan pada entitas dengan pendapatan bersih lebih dari 50 miliar. Nah, jadi perhitungan pajaknya menggunakan rumus PPh terutang, yaitu dengan 25% dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Nah, tapi perbandingan ini hanya membandingkan PPh badan antara laporan laba rugi dengan persediaan menggunakan metode rata-rata dan juga metode FIFO. Nah, hal ini bersangkutan dengan Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 6 yang hanya mengizinkan penggunaan metode rata-rata dan metode FIFO dalam perhitungan perpajakan. Nah, di dalam perhitungan ini tuh laba rugi yang menggunakan nilai persediaan berdasarkan metode rata-rata memiliki PPh terutang sebesar 27.815.216,75 atau jika misalnya dibulatkan ya jadi 27.815.217. Nah, sedangkan pada laba rugi yang menggunakan nilai persediaan berdasarkan metode FIFO memiliki PPh terutang sebesar 31.845.89,75. Nah, atau jika dibulatkan menjadi Rp31.845.90.000. Nah, di slide ini kita masuk ke dalam kesimpulan, yaitu perbedaan nilai persediaan, pengaruh terhadap laporan laba rugi maupun PPh badan yang terutang. Perbedaan nilai persediaan itu terdapat perbedaan pada penyajian nilai persediaan akhir barang dagang. Nah, itu dapat dilihat dari perhitungan menggunakan metode rata-rata. Didapatkan hasil hitungnya sebesar Rp9.551.289.000. Sedangkan hasil pada perhitungan menggunakan metode FIFO didapatkan nilai persediaan akhir barang dagang sebesar Rp9.560.820.913.000. Nah, itu jika dibandingkan hasil dari kedua metode ini, maka selisih nilai persediaan sebesar Rp16.119.624.000 dan dapat disimpulkan bahwa CV Galaxy Mas melakukan perhitungan menggunakan metode rata-rata. Nah, kita masuk ke pengaruh terhadap laporan laba rugi. Nah, itu pada laporan ini tuh perusahaan memiliki omset kurang lebih 50 miliar. Pada saat perusahaan menggunakan metode rata-rata, nilai persediaan yang dihasilkan sebesar Rp111.260,867.000. Sedangkan jika perusahaan menggunakan metode FIFO, maka nilai persediaan yang dihasilkan sebesar Rp127.380.360.000. Sehingga dari kedua perhitungan atas metode ini didapatkan selisih persediaan pada laporan laba rugi sebesar Rp16.119.493.000. Nah, di PPh badan terutang masuk berdasarkan hasil dari perhitungan nilai persediaan oleh CV Galaxy Mas yang menggunakan metode rata-rata dengan PPh terutang sebesar Rp27.815.217.000. Nah, maka PPh badan mendapatkan tarif pajak sebesar 25%. Namun, jika perusahaan menggunakan metode FIFO dengan PPh terutang sebesar Rp31.845.090.000, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan menggunakan metode rata-rata dengan PPh terutang yang jauh lebih rendah, yaitu sebesar Rp4.029.873.000.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.